Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, dalam video kali ini adalah tanggapan atau reaksi dari para netizen. Dan di sini ada juga video dari Om Bule yang mempertanyakan latar belakangnya Bapak Prabowo. Apakah betul latar belakangnya Bapak Prabowo ini adalah seorang militer? Dan Om Bule ini juga mempertanyakan, seharusnya jika memang latar belakangnya militer, harusnya jika janjinya A, ya harus A. Jika janjinya B, ya harus B. Begitulah jika latar belakangnya militer, harus tegas. Jika A, harus bilang A. Jika B, harus bilang B. Coba kita simak videonya. Waktu kampanye lantang, kami akan impor sapi-sapi dari India, sapi-sapi dari New Zealand, dari Australia. Pasti bisa, duitnya ada. Ya sekarang susu beruang. Kalau di pulau sana banyak kucingnya, kan ada juga pulau-pulau banyak kucing itu kan, ya susu kucing aja. Apalagi di Bali. Di Bali itu kan banyak guguk. Susu guguk aja sekalian. Karena tergantung pulau-pulau. Karena di sana, di Sumatera apalagi banyak kali tuh guguknya. Susu guguk aja. Ada juga bebong. Susu bebong sekalian. Karena tergantung pulaunya. Ya susu sapi. Jangan sekarang kita ngeles. Aduh. Kayaknya nih menurut saya program susu-susu basi. Benar kan? Waktu kampanye saya bilang susu basi, kalian pada sakit hati. Buzzer-buzzernya semuanya. Sampai sini ini apa Tawiriyah itu loh. Susu basi, kalian bikin memenya. Ditangkap pula, kemana tuh Nini itu? Ini benar-benar basi, nggak bakal ada. Karena harus cari pengganti. Di setiap binatang-binatang di pulau-pulau yang beragam di Wakanda ini kan binatangnya beda. Ya cari aja susu kuda. Apalagi kalau kita hobi naik kuda dan pelihara banyak kuda di Hambalang. Kasih aja susu kuda ke kita-kita. Ya sudahlah. Dari mimiknya aja kelihatan ragu. Orang itu ya kalau bicara itu percaya diri. Sorotan matanya itu melotot. Tapi kalau udah ya itu udah apes. Jadi selama kampanye kemarin waktu debat capres, sandiwara dong. Tapi kalau kita bilang apa tefu-tefu, marah. Yang saya herannya kalau militer itu, militer jenderal, kalau bicara A, B, bukan B jadi A jadi B, itu jenderal militer loh. Siap ya siap, bukannya siap nanti ya itu bukan jenderal militer. Jadi sebenarnya ini latar belakang militer atau bukan sih? Gue penasaran deh. Kayaknya enggak deh. Karena kalau militer, mau Duterte di Filipina, hajar narkoba, dihajar itu narkoba sampai ditembakin rakyatnya. Itu keren. Makanya saya pengen Duterte di Wakanda. Duterte itu narkoboy, orang-orang yang jual narkoboy ditembak loh sampai ke ganggang. Keren. Terus katanya yang Gemoy ini katanya korupsi saya akan tangkap. Terus ditembak di tempat. Berani nggak kayak Duterte? Kenapa sih si Duterte nggak kesini aja? Tembakin aja yang nggak benar. Jadi kita kembali sekarang ke topik. Ini latar belakang militer atau bukan sih? Kalau militer, yes, no. Kalau mencela-mencela, ya tukang kayu. Pinocchio. Program makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil ternyata istilahnya kurang tepat, direvisi, diganti jadi program makan bergizi untuk anak sekolah. Nah ibu hamilnya kemana nggak tahu dia tuh ya, apa mungkin ada program sendiri untuk mereka ya? Gue juga nggak tahu, belum terlalu ngulik nih. Cuman kan ini Pak Prabowo sendiri yang bilang nih ya, bukan gue.
Gue nggak mau ngasal, gue cuma lihat yang ada di berita aja, yang ada di cuplikan atau mungkin ada di artikel, cuman baca dari situ aja. Terus ada lagi program makan siang gratis, dananya terlalu besar gitu ya, jadi direvisi deh. Biar nggak terlalu bengkak dananya, mungkin susunya yang tadinya susu sapi jadi susu kambing atau susu kerbau gitu kan. Yang intinya kan berubah-berubah juga tuh. Mungkin mereka baru kepikiran kali, wah dananya fantastis juga ya, yaudah kita revisi deh biar lebih efisien dananya gitu ya. Ya sebenarnya ada sisi positifnya sih. Sisi positifnya tuh mungkin mereka akhirnya kepikiran kalau perencanaannya kurang mateng, kurang baik, akhirnya diperbaiki supaya lebih sempurna programnya. Walaupun belum dilantik gitu ya, bagus sih masih ada kesadaran. Coba kan ini berarti tandanya ketika mereka mengeluarkan program-program itu waktu pas kampanye, itu nggak dipikirin sampai akar kayaknya deh. Kayak cuma asal ngelempar aja gitu. Ya yang penting brandingnya oke gitu. Oh Pak Prabowo pengen makan siang gratis, intinya itu aja, padahal belum tentu sampai akar-akarnya itu bener gitu, belum tentu sampai akar-akarnya tuh kepikiran berapa biayanya, susu apa yang dipakai, dan akhirnya berubah-berubah kan. Cuman poinnya bukan itu sih yang pengen gue omongin. Poinnya adalah kenapa giliran ada berita-berita kayak gitu tuh pendukung 02 yang 58% banyaknya itu gak ada gitu, gak ada yang mau kritik, gak ada yang mau terlibat di komentar gitu. Dikit banget. Emang yang paling banyak itu komentar-komentar dari pendukung sebelah, pendukung 01, pendukung 03. Bukan karena mereka itu pilihannya kalah, bukan. Justru gue menganggap mereka ini pendukung 01, 03 yang masih ngebacot sampai sekarang, itu yang peduli sama negaranya gitu. Bukan karena pilihannya kalah, bukan. Karena memang tugas kita kayak gitu, mau pilihan lo menang, pilihan lo kalah, sampai sekarang harus ngawasin, harus kritik. Mau kemarin Pak Anies menang kayak Pak Ganjar yang menang kayak, emang harusnya kayak gini gitu. Kritik, nongol, sampein keinginannya tuh apa, nggak cuman asal pilihan gue menang, oke udah dadah. Jangan kayak gitu. Ini bukan turnamen bola, ini bukan turnamen Mobile Legend, bukan turnamen badminton, bukan. Ya kalau itu pilihan lu udah menang, ya udah menang gitu, kelar. Kalau kalah ya udah besok coba lagi. Kalau politik kayak gini kan bernegara, pilihan lu kalah atau pilihan lu menang nih, ya semua kebijakan tuh ada andilnya dia juga gitu. Dia yang ngatur, dia yang ngasih mungkin regulasi, dia yang bikin statement, dia yang bikin kebijakan, dia yang bikin peraturan-peraturan lain, dia dan teman-temannya, dia dan jajaran-jajarannya. Jadi jangan samain kayak turnamen-turnamen olahraga dan lain-lain. Kalau udah menang ya menang, jangan. Itu loh yang gue gemes tuh ketika gue liat kolom komentar, pendukung 02 tuh emang bener-bener sesantai itu. Ya mungkin aja dari 58% itu emang banyak banget orang yang baru pertama kali milih, ya kan. Isunya kan begitu kan, pemilih, bukan isu sih, faktanya kan begitu ya. Pemilih muda tuh lebih banyak di pemilu 2024 ini. Anak-anak muda tuh banyak banget, mungkin ada yang baru pertama kali ikut pilpres. Jadinya begitu, gak peduli gitu, yang penting menang aja, kemakan TikTok, kemakan branding di Instagram, ya udah, gak mau nyari tahu, asal milih. Terus udah kelar, asal cuman ngeledek sana sini, udah menang, udah kelar gitu, nggak ada lagi tuh sekarang tuh, diem gitu, mereka silent semua, udah kemana gitu. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut Assalamualaikum. Masuk Peko. Masuk Peko. Bagaimana ini? Hei, halo. Udah ya, udah kalian tonton kan videonya kan? Hai tetangga. Ya kan. Ini ya contoh-contoh ya yang kalian bilang ke Pak Anies ya. Dia sendiri nih yang ngomong ini katanya omon-omon. Semua berbalik kepadanya sendiri ya kan. Omon ya kan. Aku nggak mau panjang lebar kali lah ya kan. Udah dibahas sama abang yang di bawah itu ya kan.
omon, ya kan? Bilangnya Pak Anies gila jabatan, ya kan? Nah, ini termasuk udah ini yang benar kalau itu, ya. Kenapa? Apapun dikatakan, yang penting kepilih dulu, nah gitu ya kan? Inilah dia, ya kan? Makanya kita sebagai manusia tuh dikasih Tuhan nih akal, otak nih dikasih kita, ya kan? Untuk apa? Untuk berpikir dulu sebelum kita ngomong. Bukan ngomong dulu baru berpikir, terbalik lah tuh udah, ya kan? Setiap ucapan kita yang udah kita keluarkan itu udah menjadi milik orang lain, ya kan? Jangan sudah jadi milik orang lain, ya kan? Sekarang udah kasep ini, sekarang dunia udah digital, ya. Semua rekod, ya. Jadi setiap yang kita ucapkan itu bisa diulang-ulang. Bukan orang lupa kayak zaman dulu. Tadi dia bilang apa ya? Waktu kemarin itu dia bilang apa? Lupa kami. Gak ada itu. Gak bisa dilupakan ini. Ya. Sudah diucapkan, baru studi banding. Studi banding itu sebelum melakukan sesuatu, ya. Kita studi banding dulu. Kita cek kira-kira ini program kita ini masuk nggak gitu dengan ekonomi yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Dicek dulu. Oke, bisa ini, gitu ya kan. Ini besar pasak daripada tiang, ya kan. Inilah dia besar pasak daripada tiang nih, ya kan. Program unggulan loh nih, ya kan. Ini pula yang paling unggulan, ya kan. Dan banyak lagi gitu. Jangan lupa masalah gaji guru. Rekor. Direkam ya, direkam. Ternyata setelah direkam, bilangnya, uangnya dari mana? Ya, bahagialah kalian, ya kan? Kalau aku ya, yang betul-betul mati-matian mendukung, malu aku, sumpah, malu. Ya, itulah teman-teman semua. Kita mengkritik bukan berarti kita membenci. Yang mengkritik kebijakannya berarti dia sangat mencintai Indonesia dan peduli terhadap Indonesia. Dan tentunya menginginkan yang terbaik untuk negara Indonesia dan rakyat Indonesia. Dan tentunya jangan pernah menyampingkan kepentingan rakyat demi kepentingan kelompoknya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.